Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif, penerapan segitiga restitusi di sekolah oleh saya Ratna Yulianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari Barito Kuala dengan bimbingan Ibu Enda Jiwandani dan Ibu Saudah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap dua kasus yang sering terjadi di sekolah kami. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan, yang setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari 3 kontrol, yaitu 1. Validasi tindakan, 2. Menanyakan keyakinan, 3. Menstabilkan identitas. Pada ilustrasi kasus pertama, dalam kesepakatan kelas yang telah disepakati, telah tertulis bahwa siswa harus saling menyayangi, menghargai satu sama lain, serta tidak membeda-bedakan teman. Rina, Nabila, dan Siti adalah teman satu kelas. Mereka duduk di kelas 6. Rina dan Nabila termasuk anak yang terpandai di kelas. Mereka selalu mendapatkan peringkat kelas dan sering mengikuti olimpiade IPA dan matematika. Siti adalah siswa yang termasuk berkebutuhan khusus dengan kesulitan belajar, sehingga sering terlambat dan dalam mengerjakan tugas. Pada saat jam istirahat, ketika guru meninggalkan kelas, Rina dan Nabila berusaha mengganggu Siti. Mereka membuli Siti dengan kata-kata kasar yang membuat Siti menangis. Teman-teman merasa kasihan kepada Siti dan berusaha menenangkan Siti, tetapi Siti terus menangis. Alasan mereka melakukan hal ini adalah mereka tidak suka jika ada teman sekelompoknya terlambat dalam mengerjakan tugas. Akhirnya, Siti dibawa ke kantor menghadap ibu guru. Ibu Ratna memanggil Rina dan Nabila untuk menyelesaikan masalah ini. Mari kita simak video percakapan berikut ini. Saat jam istirahat di kelas terjadilah percekcokan antara Rina, Nabila, dan Siti. Siti, kamu ini tuh lalit banget jadi anak. Masa soal mudah gitu tadi kamu gak bisa mengerjakan sih? Iya, kamu ini bikin kita terakhir ngumpul tugas tahu. Semua ini gara-gara kamu tahu. Kalau kamu gak pintar, jauh-jauh dari kelompok kami gak menerima teman yang bodoh kayak kamu. Siti yang dari tadi dibully oleh Rina dan Nabila akhirnya menangis. Idih, gitu aja menangis, udah bodoh, cengeng lagi. Teman-teman sekelasnya berusaha menenangkan Siti tetapi tidak berhasil. Akhirnya Siti dibawa ke kantor menemui Ibu Ratna dan wali kelas 6. Siti dan teman-temannya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini ada apa nak? Kok Mbak Siti menangis? Ini Bu, Siti menangis karena diganggu oleh Nabila dan Rina. Ya sudah, tolong panggilkan Mbak Rina dan Nabila ke kantor ya. Beberapa menit kemudian, Nabila dan Rina datang menemui Ibu Ratna. Assalamualaikum Mbak Rina, Nabila, dan Siti. Sekarang Ibu mau tanya, tadi teman-teman kalian menyatakan jika Mbak Siti menangis gara-gara diganggu oleh Mbak Nabila dan Rina. Benar seperti itu nak? Benar Bu. Coba ceritakan ke Ibu, ada masalah apa antara Mbak Nabila, Rina, dan Siti? Kenapa sampai bercekcok seperti ini? Kami tidak menyukai Siti, Bu, karena Siti selalu terlambat jika ada tugas kelompok. Kami tidak mau sekelompok lagi dengan Siti, Bu. Ibu hargai kejujuran dan pendapat kalian ya. Jika kalian tidak menginginkan Mbak Siti berada di kelompok kalian, apakah kalian tahu jika perbuatan kalian itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu.
melanggar keyakinan kelas kita yang bagaimana, Bu? Menyayangi dan menghargai teman, Bu. Iya, betul, Nak. Nah, selain menyayangi dan menghargai teman, apalagi sayang? Tidak memilih teman, Bu. Nah, kalian sudah tahu mana yang kalian langgar dari keyakinan kelas tersebut. Ibu tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan Mbak Nabila dan Rina, tetapi sekarang kita mencari solusinya. Nah, apa solusi yang akan kita temukan? Nah, Mbak Siti tadi menangis karena diganggu oleh Mbak Nabila dan Rina. Nah, sekarang bagaimana kira-kira? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Minta maaf, Bu. Iya, bagus. Terus apalagi sayang? Kami tahu kalau kami salah, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kesalahan-kesalahan tadi menurut keyakinan kelas kita apa saja tadi, Nak? Harus saling menghargai, menyayangi teman dan tidak memilih-milih teman, Bu. Nah, ada beberapa keyakinan yang kalian langgar, Nak. Ada 2, Bu. Betul, ada 2. Tadi yang pertama apa? Tidak menghargai teman dan memilih-milih teman, Bu. Iya, jadi ada 2 keyakinan kelas yang kalian langgar. Anak-anak Ibu, kalian berhak melakukan perbuatan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Tetapi Ibu salut, sebenarnya kalian bisa melakukan yang lebih baik lagi. Apalagi tidak melakukan perbuatan seperti ini. Nah, jadi apakah Nak Nabila dan Nak Rina mau merubah untuk selanjutnya, sayang? Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak, asalkan kamu mau memperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus cepat mencari solusinya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Mbak Siti, apakah kamu mau memaafkan kesalahan Mbak Nabila dan Rina, sayang? Baik, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang kalian mau memperbaiki kesalahan kalian. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf kepada Siti dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Ya, berbuat baiklah kepada semua teman dan saling rukun. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas, tapi sebelumnya kalian saling memaafkan dulu ya. Nabila dan Siti serta Rina saling maaf-memaafkan. Terima kasih anak-anak Ibu. Sekarang kalian bisa masuk ke kelas dan melanjutkan kegiatan Saya belajar. berterima kasih kepada Ibu Ratna. Setelah saya melakukan restitusi, hati saya menjadi senang dan teman-teman saya tidak lagi mengejek saya serta mau berteman dengan saya. Terima kasih. Ini mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna karena Buni telah diberi restitusi oleh Ibu Ratna. Sekarang perasaan kami menjadi senang dan kami akan saling menghargai dan menyayangi teman. Terima kasih Bu Ratna. Pak Adel sedang apa, Nak? Sedang mengerjakan PR tema, Bu. Mbak Adel tidak mengerjakan PR ya? Ya, tidak apa-apa. Mbak Adel bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR. Kemarin-kemarin juga ada yang tidak mengerjakan PR, iya kan, Mbak? Nah, Mbak Adel melakukan tindakan ini mempunyai alasannya kan? Coba alasannya apa? Ya, Bu, saya tidak mengerjakan PR karena kelelahan dan ketiduran, sehingga lupa tidak mengerjakan PR tema. Baik, tapi tidak terlambat sekolah kan, Mbak? Tidak, Bu. Bagus, Mbak Adel juga sudah melakukan hal yang baik karena tidak terlambat sekolah. Tetapi dari kesalahan Mbak Adel itu, Mbak Adel merasa sudah melanggar keyakinan kelas apa belum? Melanggar, Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang Mbak Adel langgar? Tidak bertanggung jawab, Bu. Kira-kira sikap tanggung jawab itu penting apa tidak menurut Mbak Adel? Penting, Bu. Nah, kalau Mbak Adel tahu sikap tanggung jawab itu penting, kira-kira Mbak Adel akan melakukan apa untuk memperbaikinya? Saya akan selalu mengerjakan PR dengan tepat waktu dan akan mengerjakan PR sebelum tidur.
Bagus, jika Mbak Adel sudah memperbaikinya, kira-kira Mbak Adel akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan berdisiplin lagi, Bu. Bagus, kalau sudah tahu apa yang akan Mbak Adel lakukan, sekarang Mbak Adel boleh duduk kembali dan melanjutkan pelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel, siswa kelas 6 SD Tinggian Nurul. Saya merasa senang karena saat saya tidak mengerjakan PR, saya tidak dihukum dan dimarahi oleh Ibu Ratna. Saya tidak diajari cara memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Penanganan kasus yang telah dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi saling menghargai, menyayangi satu sama lain, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual tentang praktek segitiga restitusi pada modul 1.4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.